Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, kita masih membahas tentang kebakaran yang terjadi memang di selama kurun waktu dari awal tahun 2021 hingga akhir Oktober ya 2021 yang terjadi lebih dari 60 kasus kebakaran gitu. Nah, 63 kasus lebih tepatnya ya. Nah, oke, seperti apa Mbak Cici sebenarnya fasilitas pencegahan kebakaran? Tadi kan harusnya ada keamanannya, ada tempat untuk membuang air gitu ya, untuk ya berarti itu memang untuk mematikan api. Nah itu sebenarnya seperti apa pada kenyataannya? Ya, kenyataannya itu masih kurang ya. Untuk perkantoran saja atau industri itu yang seharusnya syaratnya itu mutlak harus ada, wajib lah ya. Itu aja masih banyak tidak dipikirkan gitu ya, atau di nomor sekiankan. Padahal ini sangat penting ya sebagai antisipasi untuk kalau jika terjadi musibah kebakaran. Sementara untuk rumah tangga itu lebih lebih ini lagi ya, karena masyarakat merasa itu tidak terlalu penting gitu. Padahal kalau memang peristiwa itu terjadi, ya kepanikan yang sudah pasti ada. Kemudian akhirnya untuk mengantisipasi meluasnya api saat peristiwa kebakaran itu menjadi tidak terarah. Bukannya malah menghentikan, akhirnya malah membuat kobaran dan itu makin meluas. Ini yang menjadi perhatian juga ya. Kemudian warga juga lebih aware lah ya, karena pemicu untuk kebakaran di rumah tangga biasanya hampir 50% itu karena konsleting listrik atau hubungan arus pendek. Kemudian juga terjadi karena kebakaran kompor ya, ditinggal atau lalai, akhirnya kompor itu meleduk lah istilahnya. Nah itu juga pemicunya. Dan yang lain-lain misalnya kebakaran lahan itu karena ulah ya, membakar tapi ditinggal akhirnya merembet. Nah itu terjadi peristiwa kebakaran. Oke, kalau kita sebut saja dengan perkantoran seperti itu Mbak Cici, sudah ada aturannya atau seperti apa regulasinya dari pemerintah sendiri untuk mempersiapkan untuk pencegahan dari kebakaran atau fasilitas ya pencegahan kebakaran itu seperti apa Mbak Cici? Kalau perkantoran itu memang harus ada ya, ada alat yang manual istilahnya untuk menyemprotkan, memadamkan api. Kemudian tadi ada hidran yang memang benar-benar air dengan kekuatan penuh yang bisa memadamkan api dalam skala besar. Nah, itu yang harus patut ada untuk setiap perkantoran dan instansi. Kemudian juga dari pemerintah menyediakan mobil pemadam kebakaran atau belangdir ya kalau kata orang zaman dulu ya, karena ini istilah dari Belanda. Belangdir itu udah siaga, dan ini juga di Bandar Lampung ada beberapa unit yang memang harus mendukung ya, harus ada, harus sedia, karena musibah kebakaran kita tidak pernah tahu kapan saja bisa terjadi, sehingga kendaraan pemadam kebakaran ini harus juga siap siaga termasuk dengan awaknya ya. Betul sekali Mbak Cici. Nah, namun termasuk awaknya atau kendaraannya sudah cukupkah yang dimiliki Kota Bandar Lampung Mbak Cici? Kemarin ini baru terjadi permajaan ya, karena memang sudah beberapa yang sudah tidak layak lagi. Jadi sering dikeluhkan juga kok lamban gitu. Begitu sudah kebakaran meluas, kendaraan baru datang. Nah, ini yang sering menjadi pembicaraan masyarakat juga, kok telat sih gitu. Nah, jadi memang kesiapan pemerintah juga mulai harus memikirkan persoalan ini, karena kebakaran ini sangat dekat sekali ya, karena apalagi karena ulah-ulah kita manusia juga yang sering lalai gitu kan. Apalagi misalnya konsleting listrik itu sangat menjadi penyebab utama ya beberapa peristiwa kebakaran baik di rumah tangga maupun di perkantoran. Nah, kita sebut saja dari kebakaran yang terjadi juga di Wai Halim, juga di rumah tangga kemarin, menghanguskan beberapa rumah, gitu kan. Nah, Mbak Cici, nah itu lalu seperti apa edukasi sebenarnya diberikan oleh pihak terkait atau pemerintah untuk masyarakat terhadap konsleting listrik misalnya yang sering menyebabkan kebakaran, atau kompor juga yang menyebabkan kebakaran, itu seperti apa? Sudahkah dilakukan Mbak Cici? Iya, harus tetap ya sosialisasi dan edukasi. Kemudian juga dari misalnya listrik, sebenarnya listrik itu aman, tapi kenapa dia sering terjadi arus pendek atau jadi konsleting, karena penggunaan peralatan yang di dalam rumah tangga itu yang tidak memenuhi standar.
Ya, karena memang kalau yang memenuhi standar kan agak mahal. Jadi kemudian akhirnya memilih untuk yang di bawah standar yang lebih murah, tapi ini membahayakan justru. Nah, itu juga ya. Kemudian penggunaan kompor juga memang harus hati-hati ya, penggunaan gas biasanya ya. Itu juga masyarakat kalau memang tidak ditinggal cukup lama, lebih baik regulatornya dilepas. Itu lebih safety. Kemudian juga sering terjadi kok satu lokal itu kebakarannya menjadi luas ya. Itu karena tidak ada mobil kendaraan ini kan besar nih, mobil pemadam kebakaran itu tidak bisa masuk untuk wilayah-wilayah gang. Akhirnya nyambung debit air untuk memadamkan api menjadi lebih kecil. Nah, harus juga diperhatikan fasilitas atau transportasi untuk kendaraan hingga bisa masuk, atau dibuat kendaraan yang lebih ramping ya, mungkin kapasitas lebih kecil yang bisa masuk ke gang-gang, karena kondisi permukiman kita memang kita paham ya, tertatanya tidak teratur gitu. Jadi memang harus ada beberapa inovasi untuk mencegah kebakaran menjadi lebih luas. Oke, itu kan solusi nih yang diberikan. Itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, namun bagaimana, apa reaksi dari pemerintahan Kota Bandar Lampung sendiri tentang kebakaran kemarin yang cukup menghebohkan gitu, yang terjadi di Waya Halim, itu seperti apa Mbak Cici? Atau ada langkah langsung yang dilakukan dari pemerintah kota sendiri? Ya, pertama ya penyediaan sarana prasarana untuk lokasi ya, misalnya lokasi industri yang berada di gang itu juga harus menjadi catatan ya. Jadi untuk membuat industri itu harus memperhatikan banyak hal, apalagi industri ini berkaitan dengan yang memudah memicu api gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan. Sarana bisa nggak kendaraan pemadam itu bisa masuk ke lokasi? Nah, itu juga menjadi perhitungan. Kemudian sebagai industri itu harus menyediakan sarana atau fasilitas yang mendukung untuk pemadaman. Misalnya seperti tadi hidran dan peralatan-peralatan lain yang bisa memadamkan api. Jadi antisipasi awal kalau terjadi kebakaran udah bisa diperkecil. Nanti baru bantuan dari pemadam kebakaran. Itu yang harus ada dan itu nggak boleh dilewati gitu. Jadi kalau membuat industri itu tuh harus menjadi kewajiban. Dan itu harus dipenuhi. Oke, karena ini juga menyangkut jiwa yang bekerja di situ juga, Mbak Cici ya, pasti juga harus menjadi perhatian penuh juga oleh pemerintah atau instansi terkait, dan juga bukan hanya pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat juga tentunya itu kita memang benar-benar harus lebih waspada, lebih teliti lagi, sehingga kejadian kebakaran ya mungkin disebabkan konsleting listrik atau kompor itu bisa terhindarkan seperti itu. Oke, Mbak Cici, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.